Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Renaldi Prestesyombing. Saya dari kelas 10 TPM 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Terdapat beberapa jenis teori kedaulatan, yaitu 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan menganggap pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Teori ini meyakini lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi bila dikehendaki Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal yang menyangkut kehidupan duniawi. 3. Teori kedaulatan negara. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya, negara berhak mengatur semua warga negara. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. 4. Teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah salah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Bunyi pasal 37 UUD NRI 1945 yaitu pasal 1, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat kelima, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sekian yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih.